Membuka mataku, aku terkejut. Sial, mati tepat setelah kenaikan, sungguh berantakan. Sambil mengusap kepalaku yang berdenyut, aku terhenti. Tunggu. Ada sesuatu yang tidak beres. Apa? Aku menatap sekeliling. Ini bukan hutan yang familiar. Tempat ini, ambil pilihanmu. Kami akan segera menyebar sesuai petunjuk para senior dari Bright Cold Realm. Faksi mana yang akan kau pilih? Apa? Menatap Seo Huel di depanku, mataku melebar saat aku mengamati sekeliling. Ini adalah puncak Flying Immortal Platform, tempat di mana aku baru saja mati. Tunggu, tunggu. Kemudian semuanya menjadi jelas. Titik kembaliku telah ditetapkan di tempat ini. Lihat sini. Ah, aku tersentak mendengar pertanyaan Seo Huel. Dengan hati-hati mengamati reaksi pria kayu itu, aku tidak menyebarkan formless swordku dengan sembarangan, melainkan menyembunyikan energiku di dalam tubuh sambil melihat sekeliling. Kini titik kembaliku tiba-tiba berpindah. Golden Divine Heavenly Thunder Sect, Black Ghost Valley, Azure Heaven Chreation Sect, suku demon yang menuju True Dragon Alliance, dan berbagai lainnya seperti Ricteus dan Devil Path Alliances. Aku harus memilih di antara mereka. Pada hari pertama kembaliku yang ke-13. Pilih? Aku menekan pelipisku, melihat sekeliling. Siapa yang harus aku pilih? Aku bahkan tidak mengerti situasi saat ini. Penetapan titik kembaliku yang tiba-tiba sangat membingungkan. Penetapan ini berarti semuanya yang aku lakukan selama waktu singkat sejak aku mulai kembali adalah permanen. Norigae yang aku berikan kepada Hyang Hua. Hubungan antara Song Jin dan Seoran. Longevity Fruit yang aku siapkan untuk Kim Yang Hun. Kematian Yuan Li dan menghilangnya klan Makli. Entah baik atau buruk, tindakanku adalah permanen. Ini berarti semuanya yang telah aku lakukan sejauh ini. Perasaan yang tak terlukiskan muncul di dadaku. Itu tidaklah sia-sia. Meskipun aku mungkin tidak tahu kapan aku akan mati, aku selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal yang aku lakukan. Bahkan jika hidup itu tidak berarti, hasil dari tindakanku, yang telah aku berikan sepenuh hati, kini menjadi bermakna karena waktu telah ditetapkan. Aku merenungkan tindakan dan pencapaianku di alam bawah. Ah, sungguh lega. Itulah yang aku pikirkan ketika. Sepertinya kau sedang berpikir keras. Kata Seo Hueol, sambil mengusap dagunya dan memperlambat langkahnya. Sepertinya kita perlu pergi sekarang. Sejujurnya, aku cukup tertarik padamu. Bukan hanya Seo Hueol. Para pemimpin suku demon lainnya, raja dari suku Holy Peng dan Mighty Tiger, juga terlihat tertarik, menunjukkan bahwa aku tampaknya menjadi bakat yang berguna. Namun, tatapan naga di belakang mereka menunjukkan ketidakpuasan. Apa yang begitu penting tentang sampah sisa ini? Perjalanan dari tanah pusat ke wilayah suku bumi sangat jauh. Kita harus segera berangkat. Sepertinya sang elder sedang terburu-buru. Kita sebaiknya pergi sekarang. Ya, hati-hati, Tuan Raja Naga. Hah? Raja Naga kau bilang? Aku menghargai kata-kata itu, tetapi mulai sekarang, jangan panggil aku Raja. Raja-raja demon di Midlebondari yang sebenarnya mungkin akan marah. Dia tertawa, menepuk bahuku, dan berbalik untuk bergabung dengan Gyurion. Aku dengan sopan mengantar Seo Huel pergi, tanpa niat untuk bergabung dengannya saat ini. Jika aku mengumpulkan lebih banyak informasi melalui beberapa kehidupan, mungkin. Tentu saja, jika bukan True Dragon Alliance tetapi suku naga laut di alam bawah, aku akan menolak segera, sekarang atau nanti. Saat Seo Huel bersiap untuk pergi. Karena kau manusia, ikutlah bersama kami. Faksi manapun yang kau pilih, tidak akan sulit untuk beradaptasi. Pria kayu berarmor hijau berbicara, mengamati situasi dengan tangan disilangkan. Namun,
Kau tidak ingin memilih siapapun, kan? Mat Lord Joyeon, dari kejauhan, bersuara dengan mata yang bersinar. Gugu-gugu. Dia menyerap energi spiritual dari Bright Cold Realm, telah mencapai Grand Perfection of Heavenly Being, hanya selangkah dari Four Axis, menunjukkan keberadaan yang mirip. Ketidakmajuannya ke Four Axis, seperti tiga Heavenly Beings dan Seo Hweol, karena tidak menggunakan Heavenly Lightning Banner, membuktikan kekuatan mendekati Four Axis saat dia berbicara padaku. Jika kau tidak mau memilih siapapun, ikutlah denganku. Siapa kau sebenarnya? Aku penasaran hingga mati. Bagaimana mungkin seseorang memiliki esensi hati seperti itu? Ah, sangat menarik. Aku akan menjadikanmu muridku, jadi ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Ikuti aku. Mari kita menuju Light Spirit Pond bersama. Mata Mat Lord Joyeon, penuh dengan kegilaan, menatapku, dan aku secara naluriah melangkah mundur. Kemudian, pria kayu berarmor hijau itu cemberut dan berbicara. Aku mengakui bakatmu yang luar biasa, tetapi pertama-tama, sebagai manusia, kau harus pergi ke wilayah manusia untuk menerima plakat identitasmu. Kemana kau bahkan berencana pergi? Keduanya, ikuti saja untuk sekarang. Pada saat itu, Mat Lord Joyeon tertawa liar, menggoyangkan kepalanya. Tidak, aku tidak mau. Aku perlu mengumpulkan bahan untuk menyelesaikan dia. Itulah sebabnya aku naik ke alam atas. Aku tidak butuh yang lain. Aku akan menemukan Light Spirit Pond di Bright Cold Realm untuk mengalirkan darah ke dalam tubuh dia. Betapa beraninya kau. Apakah kau tidak mengerti? Aku tidak peduli mengapa kau datang ke alam atas. Pertama, kau perlu pergi ke wilayah manusia dan... Tiba-tiba, Mat Lord Joyeon mulai menggoyangkan kepalanya dengan keras. Tidak mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau, tidak mau. Jangan perintah aku. Aku menuju Light Spirit Pond sekarang juga. Aku harus ke sana untuk menyelesaikan dia. Jangan hentikan aku. Jangan hentikan aku. Melihat perilaku Mat Lord Joyeon, Seo Hweol, serta ketiga kultivator Four Axis yang baru naik, mulai terlihat tegang. Mereka masing-masing melindungi faksi mereka dengan penghalang, mundur selangkah demi selangkah. Aku juga merasakan ketakutan menjalar di tulang punggungku melihat perilakunya. Orang itu, dia selalu bertindak seperti itu sebelum melakukan sesuatu yang gila. Kenapa berlari, kenapa berlari, kenapa berlari, kenapa berlari? Aku menawarkan untuk mengubahmu menjadi sesuatu yang lebih besar? Kau. Mengingat kenangan mengerikan itu, aku merasakan kedinginan menyelimuti tubuhku. Wajah pria kayu berarmor hijau itu terdistorsi, marah oleh sikap Mat Lord Joyeon. Apakah kau pernah melihat orang gila seperti ini? Di alam bawah, mungkin kau dimanjakan sebagai Heavenly Being, tetapi ini adalah Bright Cold Realm. Betapa beraninya bajingan ini membuat keributan di sini? Guntur. Energi spiritual langit dan bumi berkumpul di tangan pria kayu itu. Aku akan memberimu pelajaran yang tepat. Ayo, coba bertindak gila. Aku akan menyingkirkanmu. Dan kemudian, krek. Mat Lord Joyeon tiba-tiba berhenti dan menatap pria kayu itu dengan mata berkilau. Menyingkir, dari aku? Mat Lord Joyeon membawa tangannya ke mulutnya. Krek, krek, krek. Menyingkir dari aku? Menyingkir, 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 menyingkir? Tidak, tidak, tidak. Ah. Dia mengatakan sesuatu. Semua diam. Diam. Ah, benar. Apa kau mendengar? Dia memberiku pendapatnya. Mat Lord Joyeon, matanya dipenuhi dengan kegilaan, terus berbicara sambil menggigit jarinya sampai berdarah. Sebagai perayaan kenaikanku ke Bright Cold Realm, mari kita lihat seberapa efektif bahan Four Axis. Kau, gila. Pria kayu itu mulai bergerak. Seo Hweol,
bersama dengan Elder dari True Dragon Alliance, buru-buru melarikan diri. Ketiga kultivator 4 Axis yang baru naik melindungi faksi mereka dengan penghalang. Karena aku tidak memilih faksi manapun, tidak ada yang membantu aku secara khusus. Kemudian, Mat Lord Joyeon bertabrakan dengan kultivator 4 Axis. Kilatan. Zosing. Tabrakan mereka menyebabkan energi spiritual melonjak, mengguncang ruang di sekitarnya. Gugu-gugu. KRG hahaha. Sial. Jika bukan karena Blood Body Skin Armor, aku pasti sudah mati. Berkat kekuatan regeneratif dari Blood Body Skin Armor, aku nyaris selamat. Terjepit oleh tekanan mereka, aku hanya bisa mengangkat kepala untuk menyaksikan pertarungan mereka di langit. Dan kemudian, hari itu, aku menyaksikan kekuatan penuh Mat Lord Joyeon untuk pertama kalinya. Kog. Mat Lord Joyeon membuka sebuah kotak. Wos. Dari dalam kotak itu, sebuah benteng raksasa muncul. Benteng itu menyerupai 3 serving kemen palaces yang digabungkan. 3 pilar silindris membentuk segitiga di benteng Mat Lord Joyeon. Dari atas benteng, suara Mat Lord Joyeon menggema. Benteng misterius yang menakjubkan, buka gerbangmu. Gugu-gugu. Gerbang benteng Mat Lord Joyeon terbuka, dan langit mulai tertutup. Itu adalah... Aku ternganga keheranan, begitu pula dengan para kultivator 4 Axis dari Bright Cold Realm, mata mereka melebar dengan kaget saat menatap Mat Lord Joyeon. Wom. Boneka lebah, boneka laba-laba, boneka belalang, boneka hewan, boneka manusia. Semua memenuhi langit. Suara Mat Lord Joyeon bergema dari balik mereka. Boneka Key Building, 190 juta. Boneka Core Formation, 165.600. Boneka Naschen Soul, 4.203. Boneka Heavenly Being, 63. 4 Axis Stage, 2. Kekuatan kolektif dari 2 makhluk 4 Axis yang otentik. Dan kekuatan gabungan dari semua boneka lainnya yang memenuhi langit. Kekuatan total gabungan adalah 4, 4 Axis. Kekuatan setara dengan 4 kultivator 4 Axis. Mulutku ternganga penuh kagum, dan aku melihat ke bawah pada ketiga Heavenly Beings, kini kultivator 4 Axis, yang dengan tenang mengerahkan penghalang di bawah. Gugu-gugu. Mat Lord Joyeon dengan terampil mengendalikan boneka-bonekanya, mendorong dengan agresif melawan pria kayu berarmor hijau. Kultivator 4 Axis lainnya, yang tertegun, terbang untuk membantu pria kayu berarmor hijau. Aku melihat ke bawah ke Black Ghost Valley dengan ekspresi terkejut. Baru hari ini aku menyadari betapa menakjubkannya dan luar biasanya Black Ghost Valley. Untuk berperang melawan entitas mengerikan seperti itu dan bertahan dengan mengorbankan hanya sepertiga dari kekuatan mereka adalah benar-benar bukti kekuatan mereka yang luar biasa. Kuguang. Selama beberapa saat, para kultivator 4 Axis terlibat dalam pertempuran yang cemerlang di antara banyak boneka Key Building. Dan kemudian, kuong. Boneka-boneka itu tiba-tiba terhempas menjauh dalam lingkaran, menciptakan celah di antara lautan boneka. Melalui celah itu, pria kayu berarmor hijau terlihat jatuh, cairan merah seperti darah mengalir dari tubuhnya. Secara bersamaan. Po-off. Benteng misterius yang menakjubkan dari Mat Lord turun dari langit, menangkap pria kayu berarmor hijau. Dan kemudian, boneka-boneka Mat Lord segera disedot kembali ke bentengnya, yang pada gilirannya ditarik kembali ke dalam kotaknya. Paat. Di belakang Mat Lord, sesuatu yang bersinar putih menyelimuti dia. Apakah itu dia? Aku terkejut saat melihat sesuatu. Tampaknya menyerupai bentuk manusia, tetapi cahaya yang memancar dari dia, dan kesulitan yang menyakitkan dalam memfokuskan pandangan pada dia, membuatnya sulit untuk diamati. Tepat saat itu. Kau brengsek. Mat Lord, bersama dengan dia, terbang ke arahku.
Paaat. Tidak, terbang, bukanlah kata yang tepat. Mereka hanya melampaui ruang dan tiba-tiba berada di depanku. Kuaak. Dia menguasai kekosongan menyebabkan energi spiritual langit dan bumi menyekapku. Pada saat yang sama, Kim Yeon, yang telah berbusa di mulut dan tidak sadar, juga diangkat ke udara. Ayo pergi. Kita sudah memiliki bahan for aksi sekarang. Sial. From. Aku menggambar formless swordku, berusaha melawan, tetapi aku tidak bisa bergerak melawan kekuatan, dia, makhluk tingkat for axis. Ini sangat mendebarkan. Hehe. 2 murid yang layak dan 1 bahan tingkat for axis, serta kenaikan sukses ke Bright Cold Realm. Hari kita berdansa bersama tidak jauh lagi. Paaat. Mat Lord, bersama, dia, terbang pergi, dan aku, yang ditangkap oleh, dia, terseret bersamanya. Di belakangku, jarak dengan cepat membesar, dan aku bisa mendengar teriakan marah dari para kultivator for axis seolah mereka telah gila. Gugu-gugu-gugu. Raungan marah mereka menyebabkan bumi bergetar dan bergetar seperti gempa bumi. Entitas-entitas ini, yang keberadaannya melampaui bencana alam dan menjadi fenomena surgawi. Kultivator for axis seperti itu dipermainkan dan kini bergetar dalam kemarahan oleh seorang Mat Lord tunggal. Kejar orang gila itu. Pasang hadiah untuk bajingan itu di seluruh Bright Cold Realm. Kau gila. Seluruh suku surga akan memburumu. Dalam situasi kacau ini, ditangkap oleh Mat Lord, aku menggigit gigi. Sial. Karena aku tidak memilih faksi tepat waktu, aku berakhir ditangkap oleh Mat Lord. Paaat. Aku, bersama Mat Lord, dia, dan pemimpin tim Kim, terbang cepat menuju tujuan yang tidak diketahui. Sakuranovel.id. Bright Cold Realm, di puncak tertinggi kontinen awan putih. Puncak gunung teratai surgawi. Di sana, sebuah paviliun putih yang terbuat dari giok putih berdiri megah. Bagian dalam paviliun itu diselimuti oleh sinar cahaya aneh yang berputar-putar, membuatnya mustahil untuk melihat ke dalam. Banyak sinar cahaya bergerak bolak-balik di sekitar paviliun. Weo Wung. Dan kemudian, ketika satu sinar cahaya masuk ke dalamnya. Pasusu. Lebih banyak bakat telah naik dari alam kepala. Salah satu dari mereka membunuh seorang kultivator yang sedang berpatroli di platform terbang abadi, menangkap tubuhnya, dan melarikan diri. Pajik, pajijijik. Sinar-sinar cahaya terus berputar. Di luar sinar-sinar itu, sesuatu meledak dari dalam paviliun. Sebuah dahan pohon putih murni. Dahan itu dipegang oleh tangan yang keriput dan pucat seperti putih. Memikirkan bahwa bakat seperti itu telah naik dari dunia yang mengerikan itu. Setelah 120.000 tahun, dengan bakat luar biasa muncul lagi dari tempat yang menakutkan itu, seluruh dunia akan terjerat dalam kekacauan lagi. Apa yang akan terjadi dengan takdir? Paaat. Dari ujung dahan putih, sebuah bola cahaya yang mirip dengan sinar-sinar yang berputar di sekitar paviliun melesat cepat ke lokasi yang tidak diketahui. Saya telah mengirim pesan, tetapi kapan anak-anak pemecah bintang yang pergi dalam perjalanan akan kembali? Sebagai yang tertua di Bright Cold Realm, saya harus menyembuhkan cedera yang saya terima dari Dewa Emas bahkan 1 hari lebih awal agar dunia stabil. Tangan yang keriput memegang dahan putih bergetar dan kembali ke dalam paviliun. Weo Wung. Sekali lagi, suasana di sekitar paviliun tenang dengan bola-bola cahaya berputar seperti sebelumnya. Kugugu. Setelah ditangkap oleh Mat Lord dan menerobos ke segala arah untuk sementara waktu. Weo Wung. Menyusuri gunung dan sungai, lautan, dan berbagai tempat serta ruang aneh, Mat Lord akhirnya menurunkan aku dan Kim Yeon. Tempat yang dia tuju adalah sebuah lembah besar. Ukuran lembah itu bukanlah ukuran moderat di alam bawah. Sangat dalam, sekitar 30-40 li, sekitar 12 hingga 16 km. Bagaimana sesuatu bisa sebesar ini?
Aku tertegun oleh ukuran luar biasa dari medan di Bright Cold Realm. Akhirnya, mereka yang mengganggu telah berhenti mengikuti. Matlord tersenyum lebar dan mengeluarkan kotaknya lagi. Dan kemudian, kugugu. Saat dia membuka kotak itu, sebuah benteng besar meledak dari dalamnya. Itu adalah, memang. Aku yakin saat melihat benteng yang dikenal sebagai benteng ajaib mistik. Benteng ajaib mistik mirip sekali dengan istana perintah pelayanan. Seolah-olah 3 istana perintah pelayanan terpasang membentuk segitiga. Faktanya, terlepas dari skema warna, itu terlihat persis sama. Berbeda dengan istana perintah pelayanan yang terbuat dari ubin berwarna giok dan batu putih, benteng ajaib mistik milik Matlord terbuat dari ubin coklat dan batu hitam. Aku penasaran, tetapi memutuskan untuk tidak berbicara tidak perlu di depan Matlord. Aku perlu mencari kesempatan untuk melarikan diri atau bunuh diri. Bahkan merenungkan bunuh diri pun tidak mungkin saat ini, karena dia, yang tingginya sekitar 10 zhang, sekitar 30 meter, memancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya dan membekukan energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya, mencegah pergerakan. Dan kemudian, pada saat itu, buka benteng ajaib mistik. Bersihkan barang-barang di bawah. Benteng ajaib mistik membuka 3 gerbang di setiap istana. Dan dari sana, seperti yang aku lihat sebelumnya, banyak boneka berbondong-bondong keluar, menuju lembah. Kugu-gugu. Setelah sementara waktu, suara keras datang dari bawah lembah, dan kemudian boneka-boneka itu kembali. Di pelukan mereka terdapat bangkai binatang iblis dan serangga yang tampak seperti binatang iblis. Di sana. Sekarang bahwa bagian bawah telah dibersihkan, sebaiknya letakkan benteng ajaib mistik di sana. Benteng ajaib mistik, yang mengapung di udara, perlahan turun ke kedalaman lembah. Hehe. Nah sayang, kau juga bawa anak-anak itu bersamamu. Aku akan pergi lebih dulu. Taat. Matlord melompat tanpa ragu menuju jurang tempat benteng ajaib mistik turun. Secara bersamaan, dia mengulurkan tangannya, dan tubuhku dan Kim Yeon terangkat. Sialan. Aku mencoba mengutak-atik pedang tanpa bentuk, tetapi segera menyadari itu tidak ada gunanya. Weo Wung. Dia menggerakkan tubuh besarnya, membawaku dan dirinya turun. Shui. Saat kami turun ke kedalaman lembah, Matlord telah mengeluarkan banyak boneka, membuka jalan untuk benteng ajaib mistik agar bisa mendarat. Ada begitu banyak boneka sehingga benteng ajaib mistik yang raksasa dengan mudah menemukan tempatnya di kedalaman lembah, jauh di bawah. Kugu-gugu. Benteng ajaib mistik sepenuhnya mendarat, dan pintunya terbuka. Sekarang, silakan masuk sayang. Kalian juga. Ah, bahan tingkat 4 aksis. Aku sangat bersemangat. Aku merasa seperti akan gila karena kegembiraan. Haa. Weo Wung. Dia, yang setinggi 10 zhang, bergetar dan perlahan menyusut ke ukuran manusia. Barulah aku bisa menangkap penampilan dia secara utuh. Dia mengenakan jubah putih murni dan membawa 2 tombak di punggungnya. Struktur tombak itu terlihat seperti bisa digabungkan menjadi 1 tombak panjang. Dia menutupi wajahnya dengan kerudung putih, jadi penampilannya tidak dapat dikenali. Langkah. Dia bergerak menuju gerbang benteng ajaib mistik dengan gerakan alami, tetapi aku menyadari. Itu bukan gerakan manusia. Gerakan sendi sedikit berbeda dari manusia. Itu jelas adalah boneka. ZZZZT. Sial, sulit untuk melihatnya terlalu lama. Ini jelas adalah boneka tingkat 4 aksis. Apa yang kau lakukan tidak masuk? Weo Wung. Begitu kata-kata Matlord terdengar, Kim Yeon dan aku terangkat ke udara dan disedot ke dalam benteng ajaib mistik. Aku tidak bisa melawan. Taat. Aku disedot oleh inersia dan hampir menabrak lantai benteng. Namun, aku berhasil mengembalikan keseimbangan dan menangkap Kim Yeon,
yang terbang di sampingku. Tempat ini adalah... Aku melihat sekeliling interior benteng. Benteng ajaib mistik juga menerapkan kompresi spasial, menawarkan ukuran yang sangat besar. Dan yang paling penting, ini sangat berbeda dari interior istana perintah pelayanan. Gugu-gugu. Banyak boneka berkeliaran. Puluhan paviliun, aula, dan tempat seperti pabrik di mana boneka diproduksi, dibuang, dan diperbaiki. Di banyak kompartemen, boneka-boneka sedang diciptakan dan dikelola. Kehidupan sehari-hari. Sama persis seperti yang dikatakan. Dua boneka yang terlihat seperti pasangan memegang tangan boneka yang lebih kecil, berjalan-jalan di dalam benteng ajaib mistik. Itu bukan semua. Di berbagai area benteng ajaib mistik, ada boneka-boneka yang menjalankan toko. Boneka-boneka menari. Boneka kecil berlari-lari dan mengklik satu sama lain. Sepertinya, sebuah kota yang dihuni oleh manusia sejati. Tetapi, gemetar, gemetar. Apa ini sebenarnya? Aku merasakan dingin merayap di tulang belakangku melihat pemandangan aneh ini. Semua boneka ini berperilaku alami seolah-olah mereka manusia. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar hidup. Mereka semua terhubung oleh aliran energi spiritual yang aneh, aliran yang begitu canggih sehingga hampir menyerupai niat manusia yang nyata. Tetapi itu saja. Itu hanya menyerupai niat. Hal-hal ini, yang jelas tidak hidup, meniru manusia nyata? Saat aku merasakan bulu kuduku berdiri. Apa yang kau lihat dengan begitu intens? Ayo ke sini. Gugu-gugu. Ruang di sekitar kami terdistorsi, dan Kim Yeon serta aku dibawa ke suatu area tertentu di benteng ajaib mistik. Gugu-gugu. Sebuah ruang yang dipenuhi dengan roda gigi raksasa dan lengan boneka yang aneh. Tempat yang ramai dengan berbagai perangkat mekanis. Klik, klik, klik. Terkejut. Di ruang aneh ini, ada meja kerja besar dengan banyak lengan boneka yang bergerak dan perangkat mekanis di atasnya. Dan di depannya, Matlor tertawa terbahak-bahak saat dia sedang bekerja memodifikasi manusia kayu berarmor hijau. Memang, seorang kultivator 4 aksis. Menggunakan tubuh seorang kultivator 4 aksis yang sebenarnya sebagai dasar akan menstabilkan aliran energi spiritual, dia, yang tidak stabil. Huhu, ini sempurna. Sempurna. Matlord menghabiskan waktu lama memperbaiki peralatannya untuk memodifikasi tubuh itu. Selama waktu itu, aku melirik Kim Yeon, yang masih tidak sadar di sampingku. Dia telah dimanipulasi secara mental. Dia tidak hanya tidak sadar. Di dalam dantian atasnya, ada semacam pengekangan mirip dengan spanduk darah 5 elemen, yang menekan kesadarannya yang luas. Saat aku memeriksa Kim Yeon, sekarang bahwa pekerjaan dasar telah selesai. Haruskah kita memutuskan apa yang harus dilakukan denganmu? Matlord berbalik dan memandang kami. Wajahku kaku seperti batu, dan aku mengeluarkan pedang tanpa bentuk. Berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menundukkan aku, Matlord tidak lagi menguatkan kekuatan spiritual di dalam tubuhku, memungkinkan aku untuk menggerakkan pedang tanpa bentuk lagi. Jika keadaan mendesak, aku akan bunuh diri saja. Aku melirik Kim Yeon. Mungkin, aku juga harus membunuhnya. Lebih baik daripada dimodifikasi oleh orang gila itu dan hidup dalam keberadaan yang tidak hidup maupun mati selama ribuan tahun. Justru saat aku akan mengayunkan pedang tanpa bentuk. Matlord tersenyum. Apa yang kau lakukan? Bukankah aku bilang aku akan menjadikan kalian sebagai muridku? Tidakkah kalian akan menyapa gurumu? Aku ragu untuk menyerang dengan pedang tanpa bentuk dan terkejut. Apakah dia serius? Tidak mungkin untuk memprediksi apa yang mungkin dilakukan orang gila ini. Aku mencoba menilai apakah kata-kata Matlord tulus atau hanya produk dari pikirannya yang terdistorsi. Snap! Matlord mencentang jarinya, dan aku merasakan pengekangan di dantian atas Kim Yeon larut. Dan kemudian,
Puhak. Kugu-gugu. Kesadaran yang sangat besar meledak ke segala arah. Kesadarannya, seperti benang, membentang kemana-mana, berubah menjadi jaring yang tampak menelan langit dan bumi. Tetapi, itu, aku terkejut oleh aura aneh yang memancar darinya. Meskipun mengungkapkan kesadaran yang sangat besar, dia tidak lagi terlihat berada di ambang meledak seperti sebelumnya. Aku segera mengerti alasannya. Aura dua warna yang memancar dari tubuhnya. Aura kuning dan biru menyelimuti dirinya, menstabilkan fisiknya. Konstitusi spiritual? Sebelum memasuki gerbang kenaikan, aku memberinya eliksir berharga yang aku dapatkan lama dahulu. Aku memberinya ginseng roh merah, menciptakan tubuh pohon roh merah untuknya. Aku cukup murah hati. Setelah semua, tanpa tubuh pohon roh merah, dia tidak akan dapat menahan kesadaran yang sangat besar. Tubuh pohon roh merah. Aku terkejut. Jika akar abadi transformasiin hantu dan tubuh peti emas surgawi adalah kualitas mitos dan legendaris, hampir fantastis. Tubuh pohon roh merah, meskipun tidak semitos, adalah jenis kualitas spiritual yang dikenal dengan baik. Ini adalah konstitusi yang mengembangkan atribut kayu dan tanah dalam akar spiritual seseorang. Dikenal dengan kecepatan pelatihan yang tidak kalah dari akar spiritual surgawi biasa, tetapi bahkan dengan kemampuan untuk membaca variasi halus energi spiritual kayu dan tanah yang membuat seseorang lebih kuat daripada rekan-rekan di tingkat kultivasi yang sama. Namun, konstitusi ini lebih tentang energi spiritual bawaan individu daripada garis keturunan, dan ginseng roh merah sendiri adalah ramuan yang secara alami memiliki energi spiritual dari tubuh pohon roh merah. Oleh karena itu, siapapun yang mengkonsumsi ginseng roh merah, baik orang biasa maupun kultivator, akan menerima energinya dan mengembangkan atribut kayu dan tanah dari tubuh pohon roh merah. Tubuh pohon roh merah juga menyelaraskan dan memperkuat fisik, untungnya mencegah kepalanya meledak. Aku merenung, menyaksikan dia mendapatkan kesadaran saat pengekangan mental menghilang. Tak lama kemudian, Kim Yeon bangkit berdiri. Dia menggosok matanya saat bertemu denganku. Sebuah mimpi? Aku ingat berpisah dengan wakil Seo. Ini bukan mimpi, jadi harap fokus. Saat aku membantunya bangkit, dia terkejut dan bergetar. Wakil Seo? Itu bukan mimpi. Dia terlihat terharu, tetapi perhatianku lebih tertuju pada Mat Lord, yang mengamati kami dengan mata berkilau. Aku harus bertanya kepada senior, apa yang ingin kau lakukan dengan kami? Bahkan jika orang gila itu menjadi gila dan memodifikasi kami di tempat, aku harus bertanya. Apa yang akan terjadi pada kami? Mendengar itu, Mat Lord tersenyum, menunjukkan giginya. Bukankah aku bilang? Untuk saat ini, aku akan menjadikan kalian berdua sebagai muridku. Tidak. Sebagai murid sementara. Ya, murid sementara. Pertama, aku akan mengajarmu sebagai murid sementara, lalu memilih salah satu dari kalian untuk mewarisi warisan asliku dan menyelesaikan benteng ajaib mistik ini. Benteng ajaib mistik. Apa sebenarnya tempat ini yang ingin dia selesaikan? Apakah tujuannya tidak terkait dengan dia? Aku memiliki banyak pertanyaan tentang dia. Tetapi ketakutan akan Mat Lord yang tiba-tiba menjadi gila dan memodifikasiku karena mengangkat masalah seperti itu menghalangiku untuk bertanya. Apakah kalian tidak akan mengucapkan terima kasih karena telah menerimamu sebagai murid? Mat Lord menatap kami, matanya bercahaya. Aku menelan ludah, perlahan menekan bahu Kim Yeon, yang masih tidak bisa memahami situasi, dan membisikkan. Ikuti petunjukku, pemimpin tim Kim. Ye ya? Ya. Kim Yeon mengikuti tindakanku dan memberi hormat kepada Mat Lord sebagai murid. Heh, bagus. Bagus. Seorang murid dengan kesadaran tertinggi di tingkat 4 aksis sebagai seorang manusia biasa. Seorang murid yang, tanpa mempelajari metode kultivasi, memiliki kesadaran tingkat pembentukan inti dan telah mencapai kenaikan dengan sendirinya. Aku akan membesarkan kalian berdua dengan baik, dan pasti memenuhi mimpiku. Orang itu berbicara sambil mengelus jenggotnya.
Sekarang, pertama. Ah, itu benar. Aku minta maaf. Matlor tiba-tiba melihat, dia, di sampingnya. Ngomong-ngomong, aku belum memperkenalkan diriku dengan baik. Aku hampir lupa nama muridku juga. Terima kasih, sungguh aku tidak bisa tanpa kau. Aku mengepal tangan saat melihat Matlord, yang tiba-tiba menangis dan tertawa, berpegang pada tubuh boneka, dia. Kim Yeon masih terlihat bingung dan sangat ketakutan. Baiklah. Pertama-tama, seperti yang kau tahu, aku adalah Matlord Joyeon. Tidak mungkin kalian tidak tahu tentang aku, jadi mari kita lewati perkenalan diriku. Siapa nama kalian? Aku Seo Eun Hyun. Kim Yeon adalah namaku. Ya, ya. Aku pasti akan mengingatnya. Kim Yeon, kau telah menguji bakatmu sebelum gerbang kenaikan dan kau juga telah memakan ginseng roh merah. Tidak ada yang perlu diketahui lebih lanjut tentangmu, jadi kau bisa masuk sekarang. Snap! Dengan satu jentikan jarinya, Matlord memanggil boneka lebah, yang mengangkat Kim Yeon. Bingung, dia dibawa pergi oleh boneka lebah, melompat melalui ruang dan menghilang entah kemana. Dan kemudian, hanya Matlord dan aku yang tersisa di ruangan. Aku belum mengetahui apa bakatmu. Aku telah merasa penasaran sejak tadi, tetapi apa kesadaran yang kau selubungi tubuhmu? Itu bukan metode binatang iblis, jadi apa itu? Apa yang harus aku lakukan? Setelah sejenak merenung, aku menjawab. Bohong. Aku melambaikan tangan, dan pedang tanpa bentuk menyapu di sekeliling. Menyeberangi pesawat. Apa sebenarnya itu? Ini adalah metode unik menggunakan kesadaranku. Melalui ini aku bisa naik. Kehendak dan emosiku sangat penting dalam mengendalikan kekuatan ini. Jika kau memodifikasiku sembarangan, aku mungkin tidak bisa menggunakan kemampuan ini seperti sekarang. Sepertinya begitu. Kekuatan itu terhubung langsung dengan esensi hati. Tunggu, itu berarti, kau. Wos! Matlord tiba-tiba melompat di depanku. Tatapan kami bertemu. Apakah itu berarti kau juga melihat visi ini? Jika kau memiliki kemampuan untuk menangani esensi hati, seharusnya kau tidak kesulitan melihatnya, kan? Tatapan kami terkunci, esensi hatiku dan esensi hati miliknya saling berhadapan. Apa yang harus aku katakan? Haruskah aku memberikan informasi ini kepada orang ini? Jika aku sembarangan berbicara tentang esensi hati dan itu kebetulan merupakan area yang dikenal Matlord, dia mungkin akan memodifikasiku sambil menyisakan hanya esensi hatiku. Aku tidak bisa melihatnya. Benarkah? Matlord melangkah mundur, terlihat sedikit kecewa. Justru saat aku akan menghela nafas lega. Kalau begitu, berbaringlah di meja operasi itu untuk sekarang. Pertama, mari kita modifikasi salah satu tanganmu dan lihat apakah kau masih bisa memproduksi hal transparan itu dengan lengan boneka. Bisakah kau melakukannya? Sebenarnya, aku bisa melihat esensi hati. Mohon maafkan aku karena berbicara omong kosong. Oh, benarkah? Itu sangat mengejutkan. Sebenarnya, aku curiga seperti itu. Baiklah, berbaringlah kemudian. Wiring. Di samping meja operasi di mana boneka kayu sedang dimodifikasi. Meja operasi lain muncul, dan di atasnya, lengan boneka yang aneh dan perangkat mekanis turun.